Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Sahabat Wakaf Salman dimanapun berada, alhamdulillah berbahagia di hari-hari bulan Ramadan ini. Kita masih diberikan aktivitas oleh Allah, kita diberikan kekuatan oleh Allah. Kekuatan iman dan Islam kita selalu bersemayam dalam jiwa kita, dan ini adalah sebuah motivasi dan ini adalah sebuah nutrisi yang harus kita jaga. Kenapa? Karena kalau nutrisi ini tidak kita jaga, maka nanti otomatis kita akan mengalami sebuah kejenuhan kita dalam melakukan aktivitas, terutama di bulan Ramadan, yang emang di bulan Ramadan ini adalah salah satu bulan Allah selalu memberikan sebuah ujian-ujian yang terbaik bagi kita semuanya. Pemirsa yang dirahmati Allah, bahwa dalam meningkatkan keimanan seseorang itu perlu stabilitas keimanan, itu perlu dijaga. Dan salah satu cara dan salah satu tips yang harus kita lakukan adalah apa? Keimanan itu berhubungan dengan satu adalah sholat. Nah, iman itu berkaitan dengan sholat. Jadi orang yang dia itu sholatnya diperbaiki, orang yang dia itu sholatnya bagus, maka biasanya nilai keimanan ataupun kualitas keimanan itu akan terjaga. Makanya Rasulullah SAW, beliau hidupnya sangat ringan. Beliau hidupnya sangat mudah sekali. Kenapa? Karena pada waktu beliau di Isra Mi'rajkan, kemudian dia itu ataupun dia dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu ternyata yang diperintahkan oleh Allah cuma sholat. Tidak diperintahkan hal-hal yang lain. Kenapa? Karena sholat ini adalah awwalu ma yuhassabul abdu yaumal qiyamah sholatuhu. Idza shaluhat sholatuhu, apabila beres sholatnya, qad aflaha wan jaha, itu bahasa Nabi, maka dia akan bahagia dan dia akan sukses. Wa in fasadat, jika sholatnya rusak, wa qad khaba wa khasara, maka dia akan rugi dan dia tidak akan sukses. Makanya keimanan pun itu dipengaruhi oleh apa? Satu, dari kualitas sholat. Jadi orang yang kualitas sholatnya itu nggak bagus gitu kan, itu otomatis nanti akan mempengaruhi kualitas keimanan seseorang. Meningkatkan keimanan seseorang adalah dengan cara kita meningkatkan bagaimana sholat kita yang benar. Dari mulai takbir, sampai kita kemudian ruku, sujud, sedekap, sampai kita salam. Kenapa? Karena kuncinya adalah di sana. Coba, kalau kita ataupun Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian hampir rata-rata menyampaikan keberhasilan seseorang dengan bahasa apa? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Nanti di akhirnya walladzina hum li furujihi ataupun walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Kualitas seseorang dalam sholat untuk meningkatkan keimanan adalah yang pertama adalah sholatnya harus khusyuk. Yang kedua sholatnya harus muhafadah. Dan ini yang pertama yang akan meningkatkan keimanan kita. Jadi beresin sholat. Jadi orang kalau udah nggak beres sholat itu imannya pasti akan dia akan rapuh gitu kan. Lihat aja kan Rasul sampai menyampaikan bahwa ma bainal muslim wal kufri, perbedaan antara muslim dan kufur sholatuhu, ya sholatnya. Ya itu otomatis. Ini membedakan saja identitas itu oleh sholat. Apalagi membedakan kualitas keimanan itu dari bagaimana seseorang itu ataupun dia itu sholatnya seperti apa. Yang kedua, dari poin-poin peningkatan keimanan itu, yaitu yang kedua adalah dari cara dia berinteraksi dengan Quran. Lihat aja, kenapa di bulan Ramadan ini orang kan sholat bukan yang wajib, orang yang sholat sunat saja dilakukan. Makanya rata-rata hasil sebuah riset, nilai spiritual seseorang, religius seseorang di bulan Ramadan itu meningkat. Kenapa? Karena dia sholat dilakukan. Yang kedua adalah dia dekat dengan Quran. Lihat aja, rata-rata orang kalau dekat dengan Quran, tingkat keimanan dia beda dengan orang yang dia jauh dengan Quran. Apalagi dia kalau sampai menyampaikan ataupun dia mengamalkan isi Al-Quran. Baru dia baca Quran saja itu sudah akan ada nilai yang sangat luar biasa. Nah, jadi yang kedua adalah apa? Faqra'u ma tayassaru minal Quran. Makanya di bulan Ramadan itu kenapa diturunkan Quran? Itu sebagai peningkatan keimanan kita. Quran sudah menyebutkan bahwa ternyata syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Kenapa unzila fihil Quran? Orang yang dekat dengan Quran imannya akan bagus, akan meningkat. Kemudian yang ketiga adalah apa? Sedekah. Sedekah menggambarkan kualitas keimanan. Orang yang dia itu mindsetnya, mentalnya meminta itu akan berbeda dengan orang yang mindsetnya memberi. Nah, mindset memberi ini adalah mindset orang yang memiliki keimanan yang berkualitas gitu kan. Sedangkan mindset orang yang meminta adalah ataupun itu adalah apa? Itu adalah mental orang yang dia kualitas imannya berbeda. Dia lemah gitu kan. Orang meminta itu kan lemah, orang memberi itu kan kuat.
Nah, makanya dari bersedekah ini pun menjadi sebuah sarana. Wakaf Salman memberikan sebuah sarana untuk peningkatan iman kita. Maka penyaluran itu pun akan berdampak terhadap keimanan kita dari rezeki yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang ketiga atau yang keempat, pandai bersyukur. Lain syakartum la azidannakum. Itu kan udah jelas. Orang yang dia pandai bersyukur, apapun dalam kehidupannya, itu pasti la azidannakum, diberikan kelebihan oleh Allah. Ningkat imannya. Dan yang selanjutnya adalah apa? Dia selalu ingat kepada Allah. Saya kira itu poin-poin tentang ziyadatul iman, qawiyul iman, peningkatan keimanan kita, baik di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cari keberkahan Ramadan. Cakep.